Cyberdaya Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pengompor dimanapun Anda berada pada Selasa 27 Oktober 2020. Kita sudah sampai pada episode yang ketiga program Ngompor Cyberdaya Talks. Nah, kita live IGTV, live streaming lewat IG. Kita sudah bisa menyaksikan secara langsung. Silakan follow Cyberdaya Talks Instagramnya. Nah, pada episode yang ketiga pada malam hari ini kita tidak berdua. Biasanya saya Pradono didampingi oleh Zakaria alias Jaka. Dan malam hari ini kita kedatangan seorang tamu. Siapakah tamunya? Apa yang akan kita bicarakan? Kemudian apa yang dibawa oleh tamu kita? Nanti setelah ini Bang Zaka yang akan mengulik lebih jauh. Nah, saya hanya mengantarkan sedikit untuk selanjutnya bahwa pada malam hari ini kita akan membicarakan kita ngompori sebuah buku. Nah, yang kita kompor ini buku, bukan orangnya. Nah, jadi kita bicarakan bukunya, yang kepanasan nanti orangnya. Nah, ya kan? Wow. Jadi malam hari ini saya Pradono didampingi sebelah kiri ada Zakaria. dan di sebelah kanan nanti silakan Bang Jaka yang menyampaikan. Silakan Bang Jaka, apa yang akan terjadi malam hari ini? Oke, kembali lagi ke programnya Ngompor. Jadi kita sapa dulu ini Bang Don. Beberapa penonton kita di live Instagram ada Sudah Kak ya? Hera dan Anissa Yusuf. Nanti kalau ingin memberi masukan, tulis saja di kolom komentar Interaksi ya. Ya, interaksi lah pastinya. Nah, cukup berbeda untuk malam ini karena kita kedatangan narasumber seorang penulis, seorang yang bergiat dalam bidang karya tulis atau karya sastra, Bang Don. Ya. Beliau ini, jangan panggil beliau lah, ini teman kerabat lah. Budak ini. Oh. Budak ini. Oke, Teman saya ini namanya Hefni Maulana. Dia ya seperti yang saya kenal lah. Sebelumnya teman saya ini emang giat dalam menulis ya, Bang Don, menulis. Ya. Mungkin boleh pada tanya orangnya langsung lah untuk memperkenalkan dirinya secara personal gitu. Iya, silakan Bang Hefni Maulana. Bukunya apa? Nanti baru kita tanyakan Siap. lebih jauh. Silakan perkenalan dulu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam olahraga. Salam literasi. Salam literasi. Hefni Maulana ya. Ya. Nama titipan dari orang tua. Kemudian sempat berubah ketika di kampus, panggilan juga berubah semuanya. Bacok. Ya kalau Jaka manggilnya Cok. Kadang lebih parah tuh bangsat dimanggilnya. Enggak apa-apa. Itu mungkin lebih berkerabat gitu kalau panggil bangsat itu lebih berkerabat. Sapaan kebangsaan itu. Bangsat. Kuliahnya sama di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Umurnya udah mencapai 25 tahun. Ya, dan belum ngapa-ngapain. Baru ya. Belum ngapain. Kalau saya baru 17. Masih lebih muda. Ya, Bang Hefni Maulana. Bukunya apa? Buku puisi, buku cerpen, novel dan Puisi. Puisi, karena memang konsennya di puisi sih. Meskipun kadang itu memang ada di blog pribadi. Ya. Itu nulis-nulis curhatan, melihat kondisi sosial sekitar. Ya. Misalnya kayak Omnibus Law nih, budak demo nih ngapa gitu, bahas selfie kan memang benar-benar menyuarakan rakyat atau apa, kita tulis di situ tuh. Berarti ngangkat tentang isu-isu sosial berarti ya? Iya. Isu-isu sosial, pokoknya semua lah. Bidang keagamaan, segala jenisnya. Nah, buku ini tadi kan belum tahu judulnya nih. Nah, saya tanya dulu, kira-kira terbit tahun berapa nih? 2019 berarti Iya. apa namanya? Baru berarti ini. Baru kemarin, kemudian judulnya
Rumahku di balik dadamu. Nah, Oh, iya. keren kan? Rumahku di balik dadamu. Nah, itu sangat puitis gitu kan. Iya, puitis, Nah, puitis banget. Jadi kita sudah tahu para pengompor bahwa Bang Hepni Maulana orang sudah sarjana? Belum. Alhamdulillah. Ya, Sarjana. cepat karena pesan orang tua Ban- kuliah yang baik. Iya. Ya, Satu lagi, jadi Bang Don. sarjana. Apa tuh? Apa tuh? Bantuan corona. Bantuan corona. Belum cair-cair nih. Iya kan, kalau saya sih udah. Aduh. Belum nambah. Jadi Bang Hepni Maulana, nama dari orang tua sama dengan saya Pradono dari dulu sampai moga-moga sampai di nisan tetap nama Pradono. Jadi kita kan ngulik ya. Iya, Kompor ini. Bang Don. Bicara soal nama, saya pernah buat nama samaran. Begitu masuk di koran, redaktur korannya nyebutkan yang si ini nama samaran ini bernama asli Pradono. Alah. Berarti bukan nama samaran. Jadi ternyata saya sejak itu enggak usah lah nama asli saya. Baru mau nyamar udah dibongkar. Udah dibongkar ya. Nah, jadi itu menariknya ini dunia tulis menulis ya. Karena ada istilah nama pena gitu ya. Nama pena. Iya, Nah, iya, jadi iya, saya iya, tidak iya. perlu menanyakan lagi nama pena Hepni Maulana itu apa lengkapnya Muhammad Hepni Maulana. Maulana. Gitu ya. Kok saya tahu ya? Saya baru tahu tuh kalau ada Muhammadnya itu Bang Don. Nah, karena ada kopiah. Karena dia pakai Baru kopiah. tahu. Malah ini mau jelang Maulud gitu ya, Maulud. Nah, Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi stylenya khusus ya. Nah, Ya memang pokoknya katanya tadi religius ya. religius. Jadi memang Muslim. di malam ini spesial gitu. Biasanya Spesial. biasanya saya itu agak compang-camping dikit Iya. gitu. Jadi malam ini rapi banget, jadi Ya, enggak tahu. Saya tetap depannya. Nah, jadi Bang Hepni Maulana. Jadi para pengompor yang mungkin beberapa menit sekian ini mungkin sudah apa ya ngumpul rohnya semua. Kalau tadi kan kita belum hal-hal yang terlalu Iya. kemana ya. Kita juga Masih- ini ya, Bang Don ada teman baru juga nih datang nih. Ya, siapa Ada tuh? dua teman, ada Embu Sendu. Ini namanya juga Embun- puitis. Embun Nama Sendu. Instagramnya Embu Sendu 22. Mm-mm. Dan ada juga Agnes Chris Marini. Iya. Wis. Siapa lagi? Itu aja. Oke. Mungkin nanti akan nambah-nambah. Ya, kali. baik Bang Hepni Maulana. Nanti kita akan mungkin bicarakan lebih dalam mengenai bukunya. Nah, untuk yang listener maupun yang live streamer, kemudian pemantau kita langsung ini, pendengar langsung, barangkali ingin mengenal lebih jauh nanti, kira-kira kalau boleh berbagi kontak person gitu kan, personality melalui akun media sosial. Untuk IG-nya apa, FB dan WA-nya kalau boleh dibagikan silakan, supaya nanti sambil mendengar mungkin ada kontak person atau menanya lebih jauh dan Iya. sebagainya. Silakan Silakan. Bang Hep nih. Mas nulis saja untuk di Instagram. Ejaannya gimana? Mas nulis _sajak. Itu untuk akun Untuk akun Instagram. Ya. Kemudian untuk yang Facebooknya Muhammad Hepni Maulana. Dan kontak WA itu 0896 9393 1047. Oh. Iya. Kalau blognya boleh Ya. berinteraksi di blog pribadi itu Mas Nulis Sajak wordpress.com. Mas nulis. Itu isinya karya tulis, karya fiksi atau Ya lebih ke analisa sosial, Oh, gitu. analisa Lebih ke sosial. esai, opini, artikel gitu. Iya. Oke, Muhammadnya dengan 2M ya. Muhammad gitu ya. Muhammad. Hepni Maulana untuk Facebook ya. Mas nulis _sajak untuk Instagram. Ya, baik untuk Bang Jaka, barangkali ada hal-hal yang akan ditanyakan khusus mengenai buku, mengenai perbukuan, penerbitan, Iya. percetakan, permodalan, karena cetak buku kan nggak gratis kan. Nah, Ada silakan modal, nanti ya. kita berbagi. Oke, Kira-kira oke, Jaka oke, apa, oke. saya apa gitu, dan tidak menutup kemungkinan kalau Bang Hepni nanya balik. Oh pasti Karena banyak. kita ini Pasti, bukan iya. bukan kayak apa ya, kayak seminar, kayak Iya. apa gitu, gimana? Bukan Wow, FGD ya. Buat pening kepala gitu. Ya bukan FGD ya. Santai, bukan FGD ya kan, saya FGD pun enggak tahu apa tuh. Ya kan, FGD forum Fokus
Grup discussion. Forum gelisah Don. Forum gelisah Don. Boleh itu. Forum gelisah Don. Jadi kalau Pradono gelisah ngadain forum gitu. Ayo kita ngomong. Nah, inilah salah satu forum gelisah, yaitu ngompor ya. Kita ngompori, kita bukan motivasi, tidak mengajari buaya berenang gitu kan. Nah, kita belajar sama-sama belajar. Nah, saya hanya mau bertanyakan suatu hal mengenai keterkaitan dengan buku ini, buku apapun gitu kan, ada yang kita sebut dengan ISBN. ISBN. Ya, ISBN. Kalau tak salah silakan, kalau salah silakan koreksi. International Standard Book Number, gitu ya. Jadi sistem penomoran buku secara internasional. Seluruh dunia menggunakan ISBN dengan kode masing-masing lewat negara dan sebagainya. Nah, pertanyaannya bagi Bang Hepni, pertama, apakah buku di rumahku di balik dadamu ini ber-ISBN atau tidak? Kemudian apa sih ISBN menurut Bang Hepni itu sendiri? Oke. Dari awal memang ya Bang Don ya, Bang Jaka sempat ditawari sama penerbit itu untuk mengeluarkan ISBN. Cuma karena memang saya enggak suka ISBN sih. Iya. Iya kan nggak ada feedbacknya sebenarnya. Nggak ada feedback untuk penulis, kemudian untuk bukunya ya nggak ada. Kalau nggak laku tetap nggak laku gitu meskipun ISBN-nya keren. Iya. Mau nerbit di mana kalau laku tetap laku gitu. Jadi memang saya pikir ISBN itu nggak terlalu penting. Makanya ISBN itu saya ganti itu. Jadi sayang nggak bawa bukunya. Jadi ISBN-nya saya ganti di belakang itu dengan lobby-lobby Yahudi. Karena pasar itu adalah penjara sebenarnya. Maksudnya lobby-lobby dalam konteks redaksional atau kode-kode atau gimana? Dalam ini teks kemudian ISBN-nya itu diganti dengan gambar cangkir kopi. Cangkir kopi. Ada kira-kira bisa diulik apa sih maksud adanya gambar itu sebagai pengganti ISBN? Jadi kan kalau saya ganti ISBN-nya dengan lobby-lobby Yahudi, tadi kan udah jelas tuh. Memang merasa nggak penting, nggak ada feedback untuk penulis. Kemudian yang kedua itu lobby-lobby Yahudi ini udah kayak ilmu laduni kalau Islam tuh. Pernah dengar ya? Ilmu laduni. Belum pernah. Ya. Nanti aku ajari. Buka hijab. Jadi ilmu laduni itu enggak ada ilmu yang tak perlu dipelajari, tetapi langsung kita paham gitu loh. Jadi secara naluri udah SKS bah. Sistem kebut semalam bah, langsung hafal, langsung bisa dia. Nah, saya pikir lobby-lobby Yahudi itu udah mulai menjamur di Indonesia. Jadi cuma satu sih sebenarnya, butuh orang dalam dan duit. Gitu. Butuh orang dalam dan duit. You can do it. Nah, jadi kalau ada duit kau bisa kerjakannya. Skill jadi nggak penting, skill, potensi, kemampuan dan selanjutnya. Yang penting ada uang. Nah, itu nomor 2 lah gitu. Makanya saya ganti itu dengan lobby-lobby Yahudi gitu. Biar orang tuh sadar bahwa lobby-lobby Yahudi itu nggak penting gitu tuh. Kemudian lobby-lobby Yahudi itu bukan jalan utama Anda untuk mengungkapkan bahwa Anda tuh bisa gitu loh. Kemudian diganti cangkir kopi itu memang karena di Kalimantan Barat ini kan udah Pontianak lah khususnya kan, udah 1000 warung kopi, kita udah habis ke warung kopi sehari-hari meskipun judulnya nggak ngopi gitu kan, tapi minimal kita judulnya ngopi, berangkat niat ngopi, nah gitu Bang Don. Jadi satu kalimat yang sangat-sangat prinsip bagi Bang Hepni tentang ISBN itu apa? ISBN itu pasar aja sih sebenarnya, cuma pelabelan aja, penomoran yang nggak jelas. Nggak jelas karena saya sebelumnya kan nerbit pakai ISBN. Kemudian ya pasti bayar lah ISBN kan. Kemudian setelah bayar ya hanya di perpusnas aja kan. Tertera buku ini perpusnas. Tapi kalau saya pikir kalau karya itu kan udah melekat dengan pribadi orang, itu nggak perlu kasih nomor ini punya siapa. Kalau bukunya Bang Don ya pasti tahu orangnya, udah pasti Bang Don yang nulis gitu. Tapi ini ya apa ya, kalau apakah sebuah angka apa tadi? ISBN itu menunjukkan sebuah kualitas seorang buku gitu, seolah sebuah buku gitu. Apakah ada istilah ilegal atau enggak legal gitu? Ada enggak ya? Ya legal atau ilegalnya sih enggak juga sih sebenarnya kalau saya pikir kan. Karena kalau pengetahuan nih kan enggak ada legal ilegalnya. Mau kita belajar ilmu sihir pun aman-aman aja gitu, Pak. Tapi kembali lagi kita mau kita aplikasikan untuk apa kan gitu ya. Jadi
saya pikir enggak legal maupun tidak bukan ilegal legalitas gitu. gitu ya. Bukan legalitas ya Soal gitu legalitas. Nah, saya juga mempertanyakan dulu, walaupun buku saya ber-ISBN, tetapi karena buku saya diterbitkan oleh penerbit, bukan oleh kita sendiri. Jadi mereka lah yang mencantumkan ISBN itu, karena mereka penerbit yang mungkin tadi bagian dari asosiasi penerbit. Itu urusan mereka. Kalau soal saya pribadi juga mengenai ISBN ini hanya sekadar nomor gitu kan, bahwa ketika orang melihat nomor kita, mengetik nomor kita, kan ada namanya barcode itu ya. Barcode. Ya. Keluarlah data tentang buku kita yang ber-ISBN itu, misalnya buku apa, kan ada masing-masing seri, buku apa, terbit tahun berapa, judulnya apa, dan sebagainya. Saya pikir hanya sekadar penomoran dan sistem katalogusnya gitu kan. Persoalan tadi yang ditanyakan Jaka juga menjadi bahasan kita gitu kan. Iya. Apa sih korelasi antara buku dan kualitas dan ISBN? Saya kira enggak ada gitu kan. Artinya gini, cuma pertanyaan kita bersama barangkali, apakah ketika buku kita, karya kita dikutip oleh orang ya, menerima tindakan plagiasi, kutipan-kutipan. Nah, apakah, saya belum tahu juga, apakah kita dengan ISBN itu kita bisa melacak, kita bisa menjadikan ini delik aduan bahwa kalimat saya dalam puisi ini dikutip oleh ini tanpa izin, karena saya punya ISBN, saya bisa diterima secara hukum, menerima. Artinya buku yang tanpa ISBN ketika mengajukan kasus delik bahwa karya kita terjadi plagiasi gitu kan, kita ditolak. Ya, pasti ditolak. Karena buku kita. Nah, ditolak atau tidak saya pun belum tahu apakah seperti itu. Nah, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ISBN tidak ada korelasi antara kualitas sebuah buku. Betul. Tetapi ketika terjadi kasus hukum, contoh hak cipta, copyright, kemudian plagiasi, ketika kita dapat data, fakta, kita ajukan sebagai delik kepada mahkamah misalnya, kita bisa dilayani secara hukum untuk diproses gitu kan. Nah, apakah itu saya belum tahu juga. Nah, nanti maka kita juga datangkan ahli mengenai ini. Karena apa? Kita kan kadang-kadang di sebagian orang, sebagian kita menganggap advokasi seni itu sebuah keteledoran kalau tidak kita urus gitu. Ya kan? Ya. Pada saat kita terbentur masalah hukum baru kita kelabakan sendiri. Sehingga siapa pembela kita? Siapa advokat kita? Kadang-kadang begitu. Nah, kita abaikan dulu SBN karena dia hanya sebagai sebuah sistem Yahudi katanya. Tapi ini ya Bang Don. Kalau menurut aku sih ya, bisa berkesimpulan sih ya. ISBN itu emang sebuah sistem sih. Kalau kita melihat ke belakang jauh lagi, mungkin filsuf-filsuf yang dulunya memiliki argumen-argumen yang sudah diterbitkan dengan kata-kata mereka, itu kan sebelum adanya itu kan, sebelum ada sebuah nomor-nomor yang melegalkan hak cipta gitu. Tapi menurut aku sih, mungkin itu sebuah untuk menjaga buku kita dari plagiasi kayak gitu sepertinya. Boleh jadi. Ya, boleh jadi demikian. Walaupun gini, filsuf yang dulu belum ada ISBN itu kan artinya kita kenal sekarang dalam bentuk buku dan buku mereka sudah diterbitkan dan ber-ISBN. ISBN nih, di-ISBN kan. Artinya kita tidak bicara siapa lahir dulu gitu kan. Nah, persoalan ISBN-nya bahwa saya hanya menerawang bahwa suatu ketika siapapun kita yang bernama seniman, baik musik, teater, kemudian film sekarang yang lagi gencar, sastra apalagi seni rupa, seni tari dan sebagainya, seni lukis. Kalau dalam keadaan normal ya biasa-biasa saja. Tetapi kadang-kadang kelabakan ketika berbenturan dengan masalah hukum karena harus bertindak apa, sementara yang menimpa kita adalah hak kita dicuri misalnya. Ya kan? Ya, betul. Kita dicuri orang advokasinya. Maka sedikit banyak dalam ngompor ini
perlu juga kita pikirkan bahwa apapun nama organisasi kita ada semacam divisi, seksi apa, advokasi seni. Harus ada advokasi. Artinya kepengurusan kita harus ada penasihat hukum, advokatnya, lawyersnya gitu kan. Supaya organisasi kita, personal kita, karya kita ketika suatu saat terbentur persoalan hukum, kita ada orang yang tempat kita curhat. Gimana nih? Apa tindakan hukum kita kan gitu untuk supaya kita tidak selalu teraniaya. Seniman ini kan sangat rentan dengan proyek thank you. Produk kita adalah jasa, walaupun buku, tapi jasa. Kita baca puisi, kita narasumber. Makasih ya. Cuma makasih, syukur-syukur. Syukur-syukur ditanya merek rokoknya apa, makannya apa. Habis itu makasih ya kan, ada berbusa-busa 2-3 jam ngomong ya. Capek-capek nyari idenya gitu. Nah, itulah yang membuat kita tidak rentan lah menjadi proyek thank you, sehingga kita harus lebih cerdas. Nah, ini soal buku dan ISBN karena kita bicara berangkat dari bukunya Bang Hepni, Rumahku di Balik Dadamu. Gitu ya. Nah, silakan barangkali kalau kita bab ISBN bisa balik lagi nanti ke belakang kita sentil-sentil. Tetapi selanjutnya saya terima kasih atas tanggapan dari Bang Hepni. Barangkali Bang Jaka nanti jangan lupa ya, Bang Hepni juga bisa nanya balik. Oh, kita pasti. sharing saja. Ya. Banyak ini udah disusun nih. Ya, santai-santai saja. Silakan Bang Jaka, barangkali ada poin-poin tentang buku atau tulisan atau isi dari buku itu. Ya, mati tadi. Nah, jadi untuk Hepni ya, mungkin asumsi dari mau Bang Don atau Hepni, apakah sebuah karya tulis itu penting gitu untuk dibukukan? Karena melihat karena kalau udah jadi buku itu ujung-ujungnya duit itu. Iya, ujung-ujungnya duit. Udah ya. Karena secara penulisan saya pernah membaca yang namanya Mark Manson yang pernah nulis buku untuk bersikap sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Itu dia awalnya dari sebuah blogger gitu. Blogger kan sebuah usaha juga untuk bisa dimonetisasi. Nah, apakah sebuah buku itu memang untuk idealis karya atau untuk mencari uang gitu? Pandangannya kepada Bang Hepni atau Bang Don gitu. Ya. Untuk Hepni dulu lah gimana? Oke. Kalau saya berpikirnya gini, Jack ya, panggil Jack ya. Yoi. Bunyi. Bunyi. Oke. Jadi gini Bang Jack. Jadi ada dua mata sisi uang sih sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita tujuannya untuk profit, ya kita tidak serius ngarang gitu loh. Ataupun kita serius karena memang serius untuk penghasilan. Tapi kan kalau kita memang udah miliki jiwa seni, memang nulis itu udah dijadikan sebagai keseharian kita gitu loh kan. Jadi bukan karena kita nulis, karena memang lagi kering duit gitu loh. Jadi makanya karya itu kan harus berbentuk gitu. Berbentuk dan memang jangan sampai hilang. Nah, satu cara biar ndak hilang itu dibukukan, ndak ada lagi. Nah, kalau untuk buku-buku saya memang dari awal memang pengennya diterbitkan terus. Ya meskipun jumlahnya terbatas ataupun memang kita lebih penerbitnya dengan jumlah yang banyak gitu. Tapi memang tujuannya sih lebih ke biar nggak hilang aja gitu sebenarnya. Biar bisa baca-baca gitu loh. Oh iya. Kan mau punya anak kan. Ya. Nah, biar anak kita baca gitu. Ternyata bapaknya dulu ini suka gabut gitu nulis-nulis gitu. Tapi seserius itu gitu untuk dijadikan buku gitu. Karena kebanyakan kan biasa orang ngejar duit atau eksistensinya gitu. Apakah emang untuk idealisnya saya menerbitkan sebuah karya nih gitu? Ya profit tuh buah sih. Hasil-hasil duit, iya. uang hasil karya kita itu kan buah sebenarnya. Buah dari karena kita udah berkarya gitu. Kalau kita nggak berkarya sih nggak mungkin beruang. Yap. Efeknya sih sebenarnya. Dampak saja ya. Saya boleh? Boleh. Minta izin kan moderator tuh. Langsung. Dua sisi mata uang, kata Hepni. Ya memang tidak terlepas ya penulis buku. Nah, persoalannya dibukukan atau tidak, kemudian bukunya dicetak massal banyak atau tidak, atau sekadar satu buku saja, tetapi
saya pikir sejalan dengan apa yang disampaikan Bang Hepni bahwa tujuan membukukan sebuah karya kita atau sebuah perjalanan proses kita berkarya dunia apa gitu dalam bentuk sebuah buku, saya pikir itu hanya untuk mengabadikan bahwa ada jejak kita. Nah, kalau saya boleh ilustrasi bagaimana Singkawang antologi Sajak Pradono lahir, itu karena disumpah dari teman. Saya lebih kurang berproses pada saat penerbitan buku itu 32 tahunan gitu ya. Karena dari angka 85 yang tertua di atas 85 juga ada, cuma tidak masuk di dalam buku itu. Sehingga buku antologi Sajak Pradono itu yang berjudul Singkawang dari tahun 85 yang masuk ke buku ya, sampai 2017 kalau tidak salah pas penerbitan sekitar ada 32 tahun. Itu sebenarnya saya tulis buku, masuk map, masuk apa. Tidak ada untuk mencetak dalam bentuk buku sekarang gitu kan. Murni nulis-nulis aja gitu. Nah, itu tadi dua sisi mata uang, tapi mata uangnya dua sisinya harus kita pegang. Harus ada di tangan sebagai modal cetak. Iya. Karena relatif. Mau cetak berapa, sekian ratus, sekian juta. Mau cetak berapapun kita harus keluarkan sekian rupiah. Tergantung tidak semua penulis punya kesanggupan itu. Bersyukurlah saya misalnya walaupun sekali dalam seumur hidup, tapi kata Bang Hepni, anak cucu saya, oh ini karya kakek aku, kayak bapak aku, ada monumennya gitu kan. Nah jadi pertanyaan Jaka, bagaimana sih buku itu? Keberadaan sebuah buku bagi seorang penulis, saya pikir konteksnya yang lebih esensial ada mengabadikan bahwa kita pernah ada dan bisa dilacak dan menjadi memorial sebagai sejarah bahwa di Kalimantan Barat ada penulis Pradono, Hepni Maulana, ada Zaka, ini loh bukunya. Ada penunjuk walaupun kita sudah jadi kapur berkalang tanah. Saya pikir itu. Jadi persoalan mau jadi eksis, mau ngetop tenar, kemudian itu ini saya pikir dampak itu yang kesekian saja lah. Tapi gimana ya Bang Don? Atau teman jancoknya saya ya ini ya. Ada ketakutan enggak? Karena saya belum ada belum ada kesanggupan untuk mencetak sebuah buku ya. Karena saya juga suka dengan seni kata-kata atau karya sastra. Ada ketakutan enggak ketika misalnya ya, kan tujuan dari membukukan sebuah karya itu supaya ada jejak gitu kan, supaya ada jejak peradaban yang dilihat dari anak-anak cucu kita nanti. Ada ketakutan enggak ketika kita membuat sebuah buku dan buku itu tidak terlalu diminati orang gitu. Nggak laku lah gitu. Nggak laku gitu lah. Gitu ya. Karena gimana ya, kita nerbitkan buku kan inginnya buku kita ini dibaca orang gitu. Ada ketakutan enggak ketika saya mencetak buku saya ini laku atau enggak, atau suka enggak orang semua bacaan ini gitu. Ada ketakutan enggak secara pribadi sih ini, secara pribadinya sih. Karena gimana ya, saya pernah baca sebuah kesenian dari Van Gogh. Van Gogh itu perupa dari Belanda, yaitu dengan gaya yang berbeda pada zamannya. Waktu zaman dia orang-orang enggak suka dengan karya dia gitu. Karya seni rupanya ya, karena dianggap orang jelek gitu. Tapi sampai sekarang dia menjadi sejarah seniman seni rupa Belanda yang sangat bersejarah gitu pada zaman sekarang. Nah, pada zaman dulu dia memiliki banyak dibenci gitu. Apakah dari teman-teman ini ada ketakutan gitu? Sebuah bukunya enggak dihargai, enggak dipandang gitu. Kalau saya dulu Bang Don ya. Ya. Saya kan yang diundang. Bernafsu, harus ngomong banyak gitu loh. Bernafsu. Ya barangkali kan ngomong. Ngomong lah. Ketakutan tuh pasti ada sebenarnya. Pasti ada. Karena kita kan tadi kembali lagi ke pemodalan tuh. Ya karena enggak semua penulis tuh kan atau pegiat sastra dan sebagainya literasi ini kan enggak ada lebih duit juga gitu kan. Berdagang lah. Ya jadi kalau kita nih punya duit lebih mungkin kita enggak nulis. Iya, mungkin kita berdagang gitu. Ya alhamdulillah lah jual sabu misalnya kan. Syukur-syukur enggak jual itu kan. Iya. Tapi karena kita ini berangkat dari kegabutan, karena hobi banyak waktu luang yang tak terpakai, akhirnya kita beralih nulis. Ya syukur-syukur nulis sastra, puisi dan jenisnya. Kemudian kalau masalah ketakutan sih pasti ada. Pasti Bang Jack.
Pasti takut tuh. Awal-awal kan kita udah nyetak banyak 100 X lembar kan. Tiba-tiba kita jual, kita posting udah sehari-hari posting sampai capek kita posting. Sampai ada mampu beli kuota kita posting tuh. Laku buku tapi. Enggak laku gitu. Tapi kan gini, karya ini kan mungkin nggak relevan di tahun ini atau di satu dekade ini, 10 tahun ini mungkin nggak relevan, tapi di suatu saat entah itu di dekade setelahnya ataupun 20 tahun kemudian pastilah saya pikir pasti akan ada relevansinya yang orang-orang akan cari barang ini nih pasti. Di tahun ini mungkin kita nggak laku karena tahun ini era revolusi industri misalnya, orang lebih suka baca-baca gimana cara peningkatan ekonomi, wirausaha dan segala jenisnya. Akhirnya orang tuh lupa dengan sastra kan. Tapi suatu saat ketika orang udah banyak ekonom, udah ngerti, bahkan mungkin revolusi industri itu udah mulai habis, mulai hilang. Akhirnya orang akan cari lagi nih, kembali lagi ke habitatnya orang tuh. Pasti suka dengan sastra. Saya pikir itu sih. Gimana Helen Anwar dan segala jenisnya kan tahun-tahun ini yang baru enggak, mungkin pada zaman dulu mungkin dibenci sama pemerintah kali. Iya, kayak modelnya Pramudia Anantatur misalnya kan. Oh iya diangkat sampai menjadi film ya. Iya, jadi relevansinya mungkin hari ini lah kayak Separdi segala jenisnya kan. Ada ketakutan bahwa karya kita lebih-lebih karya yang dicetak dengan uang tidak balik modal. Itu ketakutan yang mungkin realistis. Realistis. Tetapi yang lebih menakutkan bagi saya, barangkali teman-teman juga yang lain, para pengompor, terutama para penulis, para provokator, ketakutan bahwa siapapun yang tidak suka dengan sastra, dengan tulis-menulis itu membumi hanguskan segala tulisan. Ketakutan yang lebih sebagai malapetaka adalah membakar buku-buku, memberangus buku-buku, ya kan? Iya. Kalau tidak dijual masih bisa kita lihat, masih kita bisa hibahkan. Sekarang banyak KBM, apa namanya tuh, TBM ya, Taman Baca Masyarakat misalnya, atau komunitas apa baca gitu ya. Silakan dihibahkan, walaupun tidak berbuah uang kembali ke uang, tapi mungkin sebagai jasa, sebagai budi, sebagai pahala, amal jariah. Sedekah gitu. Nah, saya pikir itu. Jadi ketakutan yang justru harus kita takutkan sebenarnya adalah ketika sebuah rezim atau pihak di luar kita itu memberangus buku, menghilangkan buku. Bagaimana Kaisar Nero kalau tidak salah pada zamannya kan, itu segala nama pustaka hasanah berbentuk buku dia habiskan semua. Artinya apa? Hilangnya buku, hilangnya peradaban. Betul. Itu persoalannya. Kalau kita tidak cetak buku, tidak laku, masih bisa dihibahkan, masih kita menikmati pahala. Tidak sekarang, mungkin nanti gitu kan. Nah, jadi barangkali itu Bang Zek, bahwa risiko ekonomis bahwa kalau kita berdagang tidak laku, untung rugi sudah pasti. Kembali lagi kepada orientasi kita awal, kita mencetak buku supaya dapat untung besar atau tidak itu lain soal gitu kan. Tetapi bagi saya, mungkin juga Bang Hepni tadi, kita mencetak buku itu mesti dengan modal karena kita tidak gratis. Tetapi esensi dari kita mencetak buku barangkali supaya kita karya kita abadi gitu. Bahwa kita ada itu untuk orang, bukan kita supaya disanjung-sanjung, bukan supaya dianggap hebat. Peninggalan kita, warisan kita berupa buku. Saya pikir itu. Jadi kembali tadi masalah ketakutan, marilah kita bersama-sama untuk menakutkan ada pihak yang akan membumi hanguskan puisi lewat buku-buku dibakar, dihilangkan, ditarik dari peredaran. Nah, maka itu yang menjadi boleh kita jadikan bisa jadi kita, sih mungkin kedepannya ketakutan kita bersama lah. Itu. Apa ya, mungkin buku udah menjadi digital pada masa yang akan datang mungkin. Karena tidak bentuknya lagi tidak seperti bentuk yang kita bawa kemana-mana, mungkin dalam bentuk digital atau smartphone yang kita baca lah. Tidak bentuk cetak lagi lah gitu kan. Tapi itu saya pikir cuma media saja. Kalau memang aksesnya ditutup, kita pun tidak bisa baca buku digital. Iya betul. Tapi gini, misalnya gini Bang Don, misalkan ketika ada sebuah mungkin anak-anak teknologi lah, dia menerbitkan buku, mungkin karena zaman sekarang kan zaman digital nih, dia menerbitkan buku tidak dalam bentuk yang tampak lagi.
Misalkan dia tidak menerbitkan bentuk buku dalam tampak lagi, tapi dia menerbitkan buku dan dijual secara online atau bisa dibaca lewat HP gitu. PDF ya, PDF biasa tuh. Mungkin aplikasinya tidak seperti PDF. Kalau PDF kan ribet tuh, geser sedikit langsung halamannya berganti, ya kan? Mungkin ini lebih plak-plak seperti buku. Ya buku elektronik. Buku elektronik seperti itu. Gimana sih kalau menurut tanggapan teman-teman, misal ke depannya ada sebuah sistem seperti itu gitu. Apakah buku itu wajib dalam bentuk bentuk fisik, fisiknya bisa dipegang, dirasa gitu, apa harus wajib dalam bentuk itunya atau silakan. Nggak ngaruh sih sebenarnya. Kalau cetak tuh mau seperti apapun perkembangan teknologi, cetak tetap nggak bisa ditinggalkan. Contoh paling sederhana, surat menyurat lah. Meskipun sekarang kita bisa ngundang orang lewat media sosial, tapi surat cetak tetap kita kasih di lokasi. Artinya apa? Artinya media cetak itu memang nggak bisa kita tinggalkan. Perkembangan kita bisa searching di Google dan sejenisnya tentang berita hari, bahkan lebih update daripada koran kita harus beli ke pinggir jalan dan segala jenisnya. Tapi koran tetap ada. Kenapa? Karena itu buktinya gitu. Jadi kalau di media sih saya pikir akan lebih mudah hilang, lebih mudah diberangus kalau di media gitu. Kita tutup di Kominfo misalnya kan, di Menkominfo Menteri Komunikasi dan Informasi itu kemarin kita tutup akses untuk baca buku elektronik, kemudian segala jenisnya, ya kita nggak bisa apa. Kayak di Korut misalnya kan, kita bisa apa? Ketika sinyal internet nggak ada. Tapi kalau selama media cetak ini masih ada, sih pikir nggak masalah sih, nggak ngaruh gitu tuh. Tapi cetak tuh tetap ada, jadi jangan takut lah. Jadi betul ya sih. Cuma ini Bang Jack, kalau misalnya orang udah beralih gitu ganti, mungkin nanti akan berbayar, aplikasi buku elektronik akan berbayar gitu kan, karena orang akan lebih enggan beli buku yang cetak, mereka akan lebih mudah bayar pakai pulsa kalau jenisnya kan. Cuma saya pikir itu nggak ngaruh juga, karena yang penting tuh esensinya sih sebenarnya. Esensi isi dari bukunya bermanfaat nggak sama orang. Ketika orang baca itu mereka dapat nggak sih pesan-pesan dari kita gitu tuh. Ya meskipun mereka beli gini, mereka nggak baca jadi koleksi, ya pun esensinya juga nggak ada. Gitu sih. Begitu ya. Kalau saya sih tetap pada esensi kata Bang Hepni bahwa kita menulis, kita berkarya dan melahirkan sebuah buku namanya. Yang ingin kita muaranya adalah pesan sampai tidak. Pesan sampai tidak. Apakah puisi, apakah cerita, novel dan sebagainya, semua karya tulis, pesan kita sampai tidak kepada pembaca. Ini kan persoalannya itu. Sekalipun kita cetak secara fisik, secara buku, yang hari ini tetap saja ada, kapanpun tetap ada cetak, kata Bang Hepni. Kalau tidak dibaca, tidak kita sebar, nggak ada esensi. Ya kan itu. Nah, saya kira format digital maupun aplikasi-aplikasi yang seperti buku tetapi yang kita pegang adalah gadget misalnya, bukan buku fisik, saya pikir itu hanya diseminasi informasi, proses penyebarluasan dan bentuk-bentuk kita mendapatkan sebuah pesan. Tapi yang kontennya adalah tetap pesan. Apapun formatnya, apakah buku fisik, apakah buku digital, tetapi yang dipandang, yang akan disampaikan, akan diterima oleh pembaca adalah isi atau pesan dari karya kita itu. Saya pikir itu. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah kita bicara royalti mulai dari penerbitan nih. Kita bicara ISBN, kita bicara dengan misalnya penerbit mayor misalnya, dan mereka memberikan kita royalti sekian persen dari hak 100% kita. Ini kan masalahnya, jadi apakah itu termasuk sebuah kezaliman kapitalis? Artinya apa? Ini buku kita, ya kan? Benar. Apakah hanya MOU, konsekuensi mereka keluar modal, kemudian mereka cetakkan sebanyak-banyaknya, karena saking kali banyak, kita cuma dapat sekian persen dari 100% hak kita. Kalau kita deal, konsekuensi, kita terima risiko gitu kan. Tetapi kalau tidak, kita jual mandiri. Termasuk tadi laku tidak laku ya tanggung sendiri. Kita tidak bicara lagi masalah royalti. Tapi gini ya, itu gitu. Apa Bang Hepni atau Bang Don? Kalau menurut saya ya,
secara tidak langsung pencetakan sebuah buku itu kita mencari uang ya untuk orang yang menerbit gitu. Dan secara tidak langsung kita juga menguras pohon-pohon gitu. Karena kertas itu yang untuk kita cetak banyak-banyak buku ini itu sudah mengambil berapa pohon untuk ciptakan kertas gitu. Dan mungkin ke depannya ketika pohon-pohon sudah jarang untuk ditemui, apakah legal dalam sebuah buku dalam bentuk digital yang kita mudah itu lagi gitu, dalam bentuk formatnya dan bentuk digital. Karena semakin zaman makin ke depan, karena buku kan dari kertas dari pohon gitu. Ketika sadar tidak sadarnya kita udah menebang beberapa pohon untuk mencetak sebuah buku gitu. Dan kita sudah tidak sadar sudah menguras pohon-pohon yang sudah ada di bumi gitu. Karena aku merasa kalau dalam buku dalam cetak fisiknya ini itu sebuah pencarian uang gitu. Begitu gitu. Ya gini, Bang Jack, Bang Don ya. Saya kalau dengan Bang Jack nih memang agak jauh gitu. Kalau orang itu kan pemimpin biasanya visioner ke depan gitu ya. Kalau ini visioner ke belakang, enggak ngerti bahasa ilmiah itu apa. Kalau visioner ke belakang gitu. Jadi ada hal-hal yang tak terpikirkan. Nah, jadi kalau misalnya kita nebang kayu, ya adanya sekolah-sekolah, adanya pabrik, industri segala macam itu udah lebih memberanguskan kayu dan segala jenisnya saya pikir kan. Cuma kalau buku ini kan bicara pengetahuan, bro. Bicara pengetahuan ya. Kita tahu itu pohon pun dari pengetahuan kan. Artinya kalau jadi seimbang kemanfaatannya. Kalau pohon ditebang untuk buku akan melahirkan pengetahuan. Ketika pengetahuan ada, maka pengetahuan berkembang. Ketika pengetahuan berkembang, maka untuk menumbuhkan pohon-pohon yang bibit yang baru ini akan lebih mudah gitu. Lebih cepat. Ya, yang coba disodorkan oleh Zak adalah ini isu lingkungan. Bagaimana kontinuitas keberlangsungan lingkungan hidup, sistem ekologi. Memang ada rasionya, oke, bisa kita diterima, konsekuensinya bisa kita terima. Tetapi persoalannya tadi apa yang disampaikan oleh Hepni gitu kan, kita kan bukan berpihak nih kan, bukan berpihak bahwa adanya digitalisasi buku, apakah e-book atau apa namanya, formatnya apa, artinya semakin digital sebuah buku, maka semakin sedikit pohon yang ditebang untuk bahan kertas. Ya kan? Itu rasionya gitu kan. Persoalannya, apakah dengan semakin banyak buku, lingkungan kita akan semakin rusak? Nah, silakan analisa. Kan gitu. Karena kan jenis-jenis pohon yang seperti apa yang kita tebang untuk buku, kemudian ketika ditebang akan mengganggu habitat dan ekosistem misalnya kan. Nah, sehingga itu boleh kita perbincangkan. Kampus yang kayak saya pikir. Jadi apa bedanya sekolah-sekolah yang menggunakan kayu untuk pendidikan? Tidak boleh nebang hutan, tidak boleh dirikan sekolah, nanti hutannya rusak. Tugas-tugas tulis tangan. Tapi silakan dibikin cerpen cantik. Tapi bangunan sekarang banyak yang dari besi loh. Dari besi, dari semen. Iya, baja ringan ya. Baja ringan, atap rangkanya pakai baja ringan gitu. Ya, untuk barangkali kita sudah separuh jalan ya. Kita sudah separuh perjalanan kita. Barangkali ada pengompor yang nanya. Oh iya. Saking Kemudian asiknya ya. paling tidak kita ini isi bukunya apa? Nah, nanti porsinya. Ini porsinya Bang Hepni menggambarkan apa sih rumahku di balik dadamu itu. Nah, barangkali Bang Hepni nanti segmen utamanya ini menceritakanlah apa adanya menurut Bang Hepni apa rumahku di balik dadamu itu, ya kan? Nah, silakan Bang Jaka mungkin. Kita sapa dulu lah teman-teman kita yang udah ada di live-nya Cyberdaya Talks. Ini ada bertambah lagi nih 7 orang. 7 orang menonton. Jadi ada siapa ya? Ada 7 orang sini. Aduh, HP saya itu agak error kayaknya. Jadi susah nengok siapa yang live. Pokoknya siapapun ya. Teman-teman ini udah ada yang menyapa sih. Ya. Ada Anendra, Nisa Yusuf, ada Agnes Krima Marani, terus berkarya. Oh, tentu, pasti. Aman. Tetap stay ya. Maksa gitu. Ya, tetap stay dan berikan masukan apa saja. Opini-opini apa saja yang bisa kita saling berbagi gitu. Ya, barangkali para pengompor dimanapun Anda berada, terima kasih sudah
setia, kemudian kita berbagi, belajar sama-sama belajar. Kali ini kita akan mendengarkan lah ya, menikmati apa sih Rumahku di Balik Dadamu, sebuah antologi puisi Hepni Maulana ini. Silakan dikupaskan untuk para pengobrol. Ini ada sekitar hampir 100 judul. 100 judul. Hampir 100 judul. Ya, hampir 190 lebih gitulah. Yeah. Judul puisi, ada yang hanya berapa bait saja, ada yang panjang banget, ada yang pendek banget gitu. Yeah. Tapi enggak sebaris aja, enggak sih. Nah, Rumahku di Balik Dadamu nih lebih ke kentalnya ke puisi sih. Tapi lebih dengan aliran yang berbeda. Karena kita melihat kondisi milenial sekarang kan. Yeah. Sekarang nih kan kalau kita lihat media, orang-orang patah hati itu kan cenderung cari puisi, kan gitu ya. Orang-orang patah hati cenderung cari puisi, dikutip, di storykan, di Instastory maupun di story WA dan segala jenisnya. Mereka akan suka dengan hal itu. Nah, saya pikir makanya saya nulis itu lebih renyah, lebih mudah dicerna dan bicara tentang patah hati, bicara perasaan, bicara cinta, bucin lah istilahnya gitu ya, lebih mudahnya. Ya sengaja sih, biar orang-orang itu lebih cari puisi sekarang. Jadi memulai mengembangkan literasi, melihat dari kesukaan orang tuh di bidang apa. Karena orang suka ngutip-ngutip segala jenisnya. Saya buat nulis puisi itu yang berkaitan dengan kondisi-kondisi kebucinan. Ya makanya sering kan di Instastory apa segala macam, sering teman-teman tuh nge-tag saya, entah itu di foto dan segala jenisnya, entah itu ditulis dan segala jenisnya, banyak banget. Karena memang kita bicara tentang apa yang dirasakan oleh semua orang. Yeah. Bicara tentang hati. Nah, judulnya Rumahku di Balik Dadamu, karena di situ tuh ada panggalannya sedikit di bawahnya. Yeah. Hati yang ramah adalah sebaiknya rumah. Karena kita ini kan pasti akan kembali ke rumah, Bang Don. Yeah. Sejauh-jauh pergi, kita merantau kemanapun, kita pasti rindu pulang. Iya. Apalagi kalau kita punya pasangan misalnya kan. Jadi jangan sombong lah kalau jadi jomblo gitu. Jadi kan orang paling sombong ini kan jomblo nih. Sosok kuat sendiri di dunia kan. Kepedean. Tapi ada rumah gitu kan. Jadi memang butuh rumah. Saya pikir makanya saya buatlah Rumahku di Balik Dadamu. Artinya saya pengen itu ketika saya pergi, saya tetap punya rumah untuk pulang. Nah, ketika pulang, saya pengennya itu tidak pergi lagi, tapi bertahan dengan penuh keyakinan. Gimana caranya? Ya harus ada rumah yang nyaman untuk saya tinggal dan menetap tadi itu dengan penuh keyakinan. Nah, perempuan pasti itu. Ya. Jadi bicara perempuan sih, makanya di gambarnya itu perempuan. Di situ perempuan. Perempuan. Saya tidak bongkar ya, penulisnya sendiri yang bilang. Ketahuan. Karena itu hak penulis mau ngomong. Maka kita tidak bertanya apa sih arti puisi, karena arti puisi ada sama penulisnya. Ini boleh dikatakan antologi Rumahku di Balik Dadamu ini semacam puisi cintanya Hepni. Iya, puisi cinta. Kemudian kritik-kritik sosial, hal-hal religius di dalam kumpulan puisi-puisi ini kalau boleh diformulasikan kira-kira berapa banyak? Ada beberapa bagian sih di akhir-akhir. Karena kan nih saya ngumpulkan itu dari tulisan-tulisan waktu saya nyantri sampai hari ini. Jadi di setiap puisi itu memang dicantumkan sih kayak 2016, 15, 14 sampai yang paling terbaru 2019. Di semuanya itu memang dicantumkan. Jadi memang sekumpulan. Jadi banyak genre sih di dalamnya gitu. Cuma ya dengan tadi nih, karena kita kan biasa kalau udah kita nulis 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kita baca hari ini ternyata kurang srek gitu loh. Jadi ada revisi-revisi dikit. Nah, jadi memang ada revisi dikit dikaitkan dengan konteks sekarang. Jadi ada beberapa sih kayak misalnya judulnya itu saya lupa judulnya, tapi bahasnya tentang perkawinan sih. Ini salah satu puisi atau beberapa puisi? Ada beberapa puisi itu bicara tentang definisi cinta sih sebenarnya, kan tidak salah judulnya itu bicara tentang kondisi sekarang ini pemuda kalau tidak beruang dia tidak bisa meminang. Nah gitu. Berarti jadi digabungkan konflik gitu ya. Nah ini analisa sosial sih, lebih ke sosial gitu, karena banyak teman-teman tuh kan teman-teman waktu di kuliah dan sejenisnya, mereka tuh mau ngelamar
kekasihnya, pasangannya, tapi mereka tuh nggak berani, bukan karena nggak cinta, bukan karena nggak niat, tapi karena orang tua si cewek nih, calon mertua nih, camer nih, mereka kan butuh pengakuan, butuh legitimasi dari masyarakat. Oh, mau kasih makan apa? Nah, itu salah satunya Bang Don. Kemudian lebih dari itu lagi Bang Don. Iya. Jadi butuh seremoni yang wah gitu kan. Jadi biar mereka tuh cerita tangga-tangga gini. Wah, anakku di perkawinannya di gedung ini, gedung itu, gedung ini, gedung itu gitu. Jadi biar Tapi ini Cok, enggak semua orang tua kayak gitu loh. ya, tapi kebanyakan begitu kebanyakan. gitu. Karena mereka kan sibuk mendengarkan omongan tetangga kanan dan kiri. Karena butuh modal juga. Butuh modal. Kan. Nah, judulnya itu Modal Cinta, baru ingat saya. Modal cinta. Modal cinta. Modal cinta. Padahal saya belum Kebetulan baca. nih ya Bang Don, Saya belum buku, baca. buku dia ini itu yang memvisualkan dalam bentuk gambar itu saya. Asik, Oh. jakang. Kebetulan. Gitu. Jadi baca-baca dulu lah ini buku-bukunya dia ini. Nah, jadi para pengompor bahwa puisi, cerpen, novel dan sebagainya karya sastra itu tidak serta-merta, tidak sama sebangun, tidak 100% itu adalah keadaan real si penulis. Karena itu fiksi. Sehingga tapi tidak salah juga kalau orang bertanya. Misalnya ada komentator kita nih yang sedang langsung nih. Si penulis bukunya sudah punya rumah belum? Untuk kembali. Oh, ada dong. Ada. Artinya kalau di dadamu itu misalnya adalah perempuan gitu ya yang pujaan hati, apakah sekarang sudah terikat sebagai suami istri, berpasangan dan punya rumah sendiri sehingga sudah kembali. Aduh, harus terbongkar ya di tas nih. Karena ditanya persoalan dijawab atau tidak tetap kembali kepada penulis. Tapi saya cuma menyampaikan komentar gitu. Ya, ada. Si penulisnya sudah ada rumah untuk kembali. Ada. Ada ya. Awalnya banyak rumahnya tuh. Setelah itu di tracking, akhirnya satu yang paling nyaman. Terpilih ya. Terpilih. Meskipun kadang juga main-main ke Beruntunglah rumah-rumah yang sudah menjadi pilihan. Iya. Nah, tapi tetap kembali itu tadi bahwa apapun karya kita itu semacam adalah fiksi dan tidak 100% tidak menjadi mirror cermin persis kondisi kita. Bisa sebuah sajak aku dan kau bukan aku si penulis tetapi mungkin inspirasi. Jadi bisa jadi cerita ini karena ini kan bukan cerita bukan true story gitu kan. Karena tetap fiksi. Silakan pembaca menafsirkan bahwa apa sih isi-isi cerita dalam puisi dari Bang Hepni dalam rumahku di balik dadamu. Sisi religiusnya ada juga Bang Do. Ya, sisi religius, kritik sosial dan apapun sebenarnya. Karena sebuah buku antologi puisi dari judulnya bukan menggambarkan keseluruhan isinya sesuai judul. Itu judul hanya untuk penanda saja. Iya. Kan? Kalau yang judul Rumahku di Balik Dadamu ini lebih ke religius sih sebenarnya. Karena saya ngutip dari Al-Qur'an. Saya ngutip dari Al-Qur'an. Itu Tuhan. Awalnya begitu pengennya gitu. Silakan penafsirnya pembaca masing-masing. Jadi kalau saya sekarang kan juga pembaca juga ujung-ujungnya kan. Silakan. Saya yang nulis. Jadi saya ceritain lah sedikit kan. Jadi kalau yang Rumahku di Balik Dadamu itu ngambil dari cerita atau kisah Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Atau kalau dalam agama selain Islam itu kan ada Abraham ya. Jadi ketika mereka cari Tuhan, disitulah saya jadikan puisi karena kita juga cari rumah gitu. Kalau Nabi Ibrahim cari Tuhan, saya cari rumah gitu untuk saya pulang gitu loh. Terinspirasi di situ sih. Begitulah cerita Rumahku di Balik Dadamu. Nah, penafsiran kembali kepada pembaca masing-masing, apalagi ini puisi multi tafsir. Karya yang makna kiasan gitu kan. Satu puisi dibaca 10 pembaca bisa melahirkan 10 pembaca penafsiran minimal. Berbeda. Nah, baik para pengompor dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala komentar. Ada yang berkomentar bangga. Iya ada nih. Kuliah di Prodi Bahasa Indonesia IKIP ya, IKIP PGRI Pontianak. Saya juga bahasa Indonesia, bangga punya alumni. Ya, moga-moga dari saya sebagai orang bahasa Indonesia, salam konsistensi. Nah, kita tunggu Bang Hepni 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tetap enggak ada konsisten. Nah, kita aminkan, kita berdoa semoga kita tagihan. Itu sebuah totalitas, ya kan?
Baik, para pengompor, Bang Jack, kemudian Bang Hepni, terima kasih atas kebersamaannya. Waktu juga yang membatasi kita, tapi jangan lupa kita mohon masukan-masukan yang sangat berarti, silakan. Terutama masalah audio kita, penampilan kita, topik-topik kita, apapun yang menjadi masukan bagi kebaikan durasi apa segala macam dan sebagainya. Biasa nambah. Bisa enggak tambah 2 jam? Tapi ini ya Bang Don, pas di akhir-akhir acara kayak ini, lalu banyak yang nonton gitu. Nah, banyak nonton. Aduh, saya ketiduran. Terima kasih. Moga-moga nanti kita tidak ketiduran, kita tetap on time. Ya kan, 20.00 WIB. Gitu kan. Semoga kita tetap, kalau seni tidak disiplin bisa hancur lebur. Ya, terima kasih. Saya Pradono. Terima kasih semuanya atas perhatian. Moga kita jumpa pada episode yang keempat dan seterusnya di program Ngompor Ciberdaya Talks. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga teman-teman yang udah mau bergabung berdiskusi bersama kami Ngompor tentang buku. Saya Zakaria dan kedepannya tetap pantengin terus Ngompor kita di Ciberdaya Talks bersama saya Bang Don dan narasumber yang akan lebih menarik lagi setelahnya Hepni Maulana. Kita akan mengulik penulis-penulis Kalbar yang susah untuk dicari di sini. Silakan Bang Hepni, barangkali ada yang mau disampaikan untuk closing kepada para pengompor kita. Ya, saya closing kapitalis saja ya. Ya, silakan. Jadi kalau masih pengen baca, pengen menikmati atau sekedar pinjem nggak apa-apa pinjem gitu. Atau pengen donasi. Saya donasi nanti buku Rumahku Dapur Dadamu. Jadi sisa ada beberapa sih, ada sekitar 20-30 lembar lagi yang memang saya siapkan tuh. Jadi silakan dengan harga yang sangat murah, lebih mahal rokok lah. Itu harganya di inbox atau boleh kita tayang di komentar? Harganya boleh lah di sini ya. Boleh. Silakan. Yang punya badan ngomong. Harganya 35.000 aja. 35.000. 2 menit ke depan 40. Ayo, pre-sale. Harganya 35.000, bisa langsung dihubungi saya atau teman saya Bang Jack. Ya, nanti admin bisa mungkin berikan kontak person. Ya baik para pengompor, kita sudahi pertemuan kita. Moga-moga kita akan jumpa kembali pada frekuensi dan waktu yang sama. Saya Pradono, salam ngompor bersama Zakaria dan Hepni Maulana. Mas nulis saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam ngompor. Sip. Ciberdaya Talks.